Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat IT Channel dimanapun berada. Jumpa kembali di video saya kali ini. Saya doakan semoga Sobat IT Channel dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat ya, tak kurang satu apapun. Tetap semangat dalam berkarya dan mengembangkan wawasan serta pengetahuan dalam dunia IT. Dan tak lupa saya juga selalu mendoakan semoga Sobat IT semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, selalu diberikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Dan bagi Sobat IT yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk tombol subscribe-nya diklik ya. Klik like jika suka dengan video-video dari Sobat IT Channel. Dan jangan lupa tinggalkan komentar-komentar yang bersifat membangun demi perkembangan informasi selanjutnya. Serta jangan lupa share video-video dari Sobat IT Channel ke Sobat IT yang lain agar memberikan manfaat yang lebih luas. Baik, di video kali ini saya akan coba berbagi ya, bagaimana cara kita membuat absensi kehadiran di Microsoft Excel agar hari Minggu itu ya otomatis berwarna merah ya. Mungkin di sini saya akan mencoba dengan versi yang simple dan sederhana dulu, tidak terlalu yang begitu rumit ya, supaya kita bisa memahami yang paling dasar dulu. Baik, di sini langsung saja saya coba buka di Microsoft Excel kosong ya. Di sini saya tidak menggunakan template langsung karena saya ingin mencoba berbagi cara membuatnya ini dari awal ya. Oke, seperti biasa ya, saya akan mengklik kotak kosong di atas baris pertama ini ya, agar tujuannya yaitu memblok semua sel yang ada dalam Microsoft Excel ini. Kemudian saya akan ganti dengan hurufnya, saya akan coba gunakan Arial Nero aja ya. Di sini yang hurufnya agak ramping ya. Kemudian size-nya 12. Untuk grid line bisa Sobat IT sesuaikan, jika ingin dibuang atau dinonaktifkan silahkan. Di sini saya akan tetap membiarkan grid line-nya ada ya. Grid line itu garis kotak sel ya Sobat IT. Nah, kemudian karena sudah saya ganti jenis huruf dan ukurannya, saya ketik di A1. Ya, di sini saya coba dengan judul misalkan daftar hadir pegawai. Kemudian nama sekolah misalkan ya. Kemudian saya jeda satu baris. Kalau di absensi yang seharusnya mungkin ada yang lain, silahkan disesuaikan. Saya di sini akan coba dengan yang sederhana dari nomor, kemudian nama pegawai, garis miring NIP barangkali ya. Kemudian di sini saya akan memasukkan bulannya ya. Misalnya ini di bulan Juli ya Sobat Edi. Juli berarti Juli saya taruh di depan bulannya 2024 gitu ya. Kemudian kita coba perkecil dulu ya. Ini mungkin sampai di AG ya. Kita coba dulu deh. Nanti kalau misalnya tidak cukup, kita bisa tambah lagi ya. Nah, ini tujuannya untuk membuat kolom itu sama rata ya. Jadi caranya diblok sampai kolom yang dituju, kemudian kecilkan salah satu dari kolom yang diblok, sehingga akan tersusun rata ya, besarannya sama. Kemudian kita merge cell ya, atau merge center dari nama bulan yang sebelumnya seperti ini. Kemudian supaya agak enak dipandang, kita kecilkan dulu nomor, kemudian kita beri garis dulu ya. Kita coba dikit deh seperti ini. Kemudian kita beri border ya. Kemudian di sini saya akan memerge cellnya sampai di sini ya Sobat IT. Nanti akan saya jelaskan kenapa saya harus sampai 3 baris ya. Di sini saya merge cell, kemudian merge center lagi seperti ini ya. Nah, kita fokusnya adalah di bagian tanggal ini nanti ya Sobat IT ya. Nah, di sini tanggalnya ya, kita akan coba menggunakan rumus sama dengan, jadi tanggal satunya sama dengan, kita ketinggalan satu langkah di sini. Untuk bulan di sini kita akan mengganti formatnya menjadi nama bulan dan tahun saja ya. Jadi caranya setelah kita ketik seperti ini, klik kanan di dalam selnya, kemudian pilih format cell, kemudian kita custom, kita ganti di sini month ya, bulan ya, month 4 kali spasi, tahunnya 4 ya. Kalau sudah enter atau oke. Sebentar. Kemudian di sini
Kita lanjut ya. Oh, ini masih bahasa Inggris ya sobat IT ya. Di sini bahasa Inggris, kita ganti di sininya, kita tambahkan bola seperti ini ya. Polanya adalah buka kurung yang persegi ya, itu tombolnya ada di sebelah P, namanya ini seperti ini ya, bukan buka kurung yang di shift 9, tapi di sebelah kanan tombol P ya. Kemudian kita ketik di situ dolar, kemudian tanda strip 421, kemudian tutup kurung ya. Nah, akhirnya dia akan berubah menjadi bahasa Indonesia. Kemudian oke. Seperti ini ya, sehingga nama judul kolom yang ini adalah cukup nama bulan dan tahun. Selanjutnya untuk tanggalnya, kita akan gunakan di kolom C5 ini, sama dengan kita klik sel yang Juli 2024, kemudian kita enter. Nah, untuk yang rumus berikutnya, untuk tanggal 2 dan seterusnya, kita gunakan rumus seperti ini, sama dengan if, kemudian buka kurung, klik sel sebelahnya ya, yang tanggal 1 seperti ini, lalu lebih besar sama dengan, kemudian lagi kita masukkan rumus EOMON ya, EOMON. Nah, itu ada muncul ya, EOMON. Kemudian kita buka kurung lagi, kita klik lagi sel C4 yang tanggal 1, tapi kita kunci ya dengan cara menekan tombol F4. Kalau tidak ada kalau fungsi F4 adalah fungsi kedua, gunakan tombol bantuan Fn ya, Fn F4. Kalau Fn atau F4-nya ada di tombol utama, cukup tekan tombol F4. Tapi kalau dia adalah tombol kedua, gunakan bantuan Fn. Kemudian koma, kemudian 0, lalu tutup kurung, koma, kosong atau petik 2 kali, kemudian koma lagi, kemudian kita klik lagi C4 nya atau C5 ya, yang tanggal 1 ditambah 1, kemudian tutup kurung. Oke, seperti ini. Nah, untuk yang selanjutnya ini kita tinggal tarik saja seperti ini. Nah, ini karena pagar ya, kita format dulu, kita blok. Setelah kita tarik ya, jadi yang ditarik hanya yang rumus kedua tadi saja ya. Jadi yang pertama tidak ditarik, melainkan yang hitungan tanggal kedua yang kita tarik. Tarik seperti ini. Nah, lalu kita blok semua dari tanggal 1 sampai tanggal terakhir. Lalu kita format lagi. Kita format customnya. Nah, di sini kita akan gunakan fungsi die ya. Ya, kita cuma fungsi day saja ya. Jadi kita cuma masukkan huruf D ya, atau day seperti ini. Kemudian kita rata tengahkan dulu. Selanjutnya untuk, nah di sini kita masukkan di baris ketiga ya, dari tabel yang dipakai atau di kolom C6 atau sel C6. Ini kita akan masukkan harinya ya sebagai indikatornya nanti. Indikator dalam pembuatan tanggal merahnya. Nah, ini rumusnya seperti ini ya, sama dengan jika atau if, buka kurung, ambil sel di atasnya ya, atau C5 seperti ini, sama dengan kosong atau petik 2 kali, jika benar kosong atau petik 2 kali lagi, jika salah kita masukkan fungsi rumus teks ya, teks, kemudian buka kurung, kita klik di sini untuk teksnya kita ngambil dari C5 ya, teks, buka kurung, kita klik lagi yang C5 atau tanggal 1-nya ya, kemudian koma, petik. Nah, ini kita gunakan lagi kurung yang garis kotak ya, siku-siku, kemudian simbol dolar, tanda strip, ID karena Indonesia ya maksudnya, kemudian tutup yang siku ya, yang lurus, kemudian D 3 kali karena untuk ngambil 3 huruf ya dari nama harinya, kemudian kita petik, terakhir kita tutup
dua kali karena ada kolom bukanya dua kali ya. Setelah itu kita enter. Kemudian kita tarik saja ke kanan seperti ini. Oke. Lalu di sini kita blok saja dari tanggal 1 sampai 31 sampai ke kolom baris terakhir yang dipakai ya. Jadi misalkan ini barisnya sampai bawah ya, silahkan diaktifkan sampai ke baris terakhir. Ini saya coba gunakan dua baris ya ceritanya. Lalu kita gunakan fitur conditional formatting. Di sini kita bikin rule baru ya, new rule, bukan no rule ya, new rule. Conditional formatting, new rule. Kemudian kita gunakan yang use a formula to different ya, kita custom maksudnya intinya di sini. Pilih, kemudian klik di sini sama dengan kita ambil yang nama hari ya atau C6, tapi hapus yang $11 C6-nya ya di awal ini. Seperti ini. Jika harinya minggu itu apa ya, Sunday ya, sama dengan Sun, seperti ini ya. Artinya apabila harinya minggu gitu ya, maka yang terjadi ya, formatnya adalah untuk fillnya kita pilih yang merah. Kemudian untuk fontnya kita ganti misalnya putih ya. Oke, kita oke. Nah seperti ini. Artinya baris yang dengan format value-nya adalah sun ya, dalam kolom itu dia akan berubah menjadi merah dan berwarnanya putih. Kita coba oke. Seperti ini ya. Jadi hanya akan merah yang Sunday atau minggu. Oke, kita nanti akan coba dengan berbeda bulan. Kita akan coba di nama dan NIP dulu ya. Di sini akan ada yang perlu saya bagikan ya tekniknya. Jika dalam satu sel itu ada dua baris atau lebih dari dua atau lebih dari satu ya maksudnya, itu jangan menggunakan metode hapus baris ya. Kita bisa gunakan dengan metode yang lain. Misalkan begini. Data di sini adalah nama dan NIP ya. Misalnya di sini saya ketik nama kepala sekolah. Nah, untuk mengetik NIP kan harusnya di bawah ya. Kita gunakan ALT atau alternatif. Tombolnya itu ada di sebelah kiri tombol spasi ya. Ada singkatan ALT ya. ALT enter. Jadi dia akan membuat baris baru di dalam Excel. Tinggal ketik saja di sini NIP 1 2 3 4 5 6 7 8 ya, ini untuk sampel saja. Kemudian enter. Jadi dia akan membuat teks dalam satu sel itu dua baris tanpa harus membuat spasi panjang lalu membuat wrap teks. Misal lagi nama guru. Kemudian ALT enter dan seterusnya. Oke, seperti ini ya. Jadi saya contoh cuma dua orang saja. Jadi fokusnya di sini adalah kita ingin membuat tanggal merah itu otomatis untuk yang minggu ya. Oke, di sini saya coba tebalkan dulu untuk pembeda. Nah, karena hari ini mungkin tidak kita perlukan, kita hide saja, tapi dia perlu sebagai indikator perhitungan dalam rumus merahnya ya. Jadi kita hide saja seperti ini. Nah, kita tinggal ganti misalkan kita masuk di bulan Agustus ya. Karena penulisannya ini bulannya di depan, kita tinggal ganti saja ya, 7-nya dengan 8. Ya, jadi tanggalnya dia akan bergeser, kemudian merahnya juga berpindah ya. Bisa dicoba lagi dengan September ya. Misalnya di sini ada September bulan 9. Enter. Nah, 30 ya. Jadi dia akan menyesuaikan sendiri tanggalnya pun dia akan berjumlah 30 sesuai dengan bulan itu. Kita coba lagi misalnya kita cek ya, hari ini tahun ini kan Februari 29 ya. Februari ini ya. Nah 29 ya, jadi 30 dan 31-nya dia akan kosong. Nah lalu bagaimana dengan tanggal merah yang selain hari Minggu? Kawan-kawan tinggal ubah saja sesuai di luar dari rumus ini. Karena rumus ini hanya untuk yang Minggu ya Sobat IT, yang sifatnya berulang. Jadi ini yang paling dasar dulu. Selebihnya Sobat IT tinggal edit saja seperti biasa ya. Untuk yang seperti ini sudah yakin kawan-kawan sudah bisa semua ya. Ini tinggal edit, kemudian di bawahnya ada mungkin tanda tangan dan sebagainya. Jadi fokusnya kita lebih ke tadi adalah penggunaan rumus untuk mengubah tanggal dan hari minggunya ya. Oke, kita coba sekali lagi, misalnya kita di September, Oktober ya. Oktober itu bulan 10.
seperti ini ya. Jadi tanggal 6. Nah, misalnya nih tanggal 28 ini libur. Kita tinggal ubah manual seperti ini. Kalaupun tidak manual mungkin tidak terlalu banyak ya, seperti yang mungkin sudah. Itu kita harus merubah manual. Misalnya ini Desember ya. Desember. Nah, tadi ingat ya 28-nya adalah kita manual ya. Kita tinggal hapus aja di sini warnanya. Jadi mungkin yang untuk hari libur selain hari libur selain hari Minggu bisa diedit secara manual. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan sobat IT. Sampai jumpa di video yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.